목소리 자체가 음악 Everywhere I go bring the beatbox Benarkah manusia sebagai makhluk sosial? Jelaskan mengapa. Benar, karena manusia kan makhluk hidup. Nah, dia tuh nggak bisa hidup sendirian itu tanpa orang lain gitu. Argumen apa yang memperkuat bahwa manusia adalah makhluk sosial? Manusia ya seperti yang pertama tadi, manusia kan makhluk hidup. Dia nggak bisa hidup tanpa seseorang dan juga tanpa lingkungan masyarakat. Kan manusia adalah makhluk sosial, dimulai dari bersosialisasi di lingkup masyarakat. Menurut kamu, bagaimana langkah-langkah bersosialisasi yang baik dan sesuai dengan norma dalam masyarakat? Pertama sih yang pastinya kita harus beradaptasi dulu dong sama lingkungannya. Nah, kedua itu kita kayak perkenalan diri ke orang-orang, terus juga dengan sifat yang baik juga. Terus yang kedua itu kayak ikut nimbrung dalam organisasi di dalam RT atau RW tersebut. Apa dampak bagi seorang yang memiliki sifat antisosial? Itu mungkin kalau semisal dampak buruknya ya, dia bisa jadi nggak punya teman atau kesepian bahkan. Terus bisa juga yang paling fatalnya itu bahkan dia bisa kayak nyalahgunain obat-obatan sampai minum atau kadang pakai narkotika gitu. Makasih ya. Iya, sama-sama. Benarkah manusia sebagai makhluk sosial? Jelaskan mengapa, Kak. Manusia merupakan makhluk sosial karena manusia ini membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, kita butuh makan. Nah, kalau kita nggak bisa masak, berarti kita butuh manusia lain untuk memasak makanan itu. Biar apa? Biar kebutuhan kita terpenuhi. Betul? Ya. Kedua, argumen apa yang memperkuat bahwa manusia adalah makhluk sosial? Itu tadi, kita butuh bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kalau kita canggung atau kita takut buat minta tolong sama orang lain, kita bakal kesusahan sendiri. Karena apa? Ketika kita butuh tapi kita malu. Gimana caranya kita memenuhi kebutuhan itu? Dengan meminta manusia lain untuk membantu, dan kita juga harus memberikan timbal balik kepada manusia itu. Kan manusia adalah makhluk sosial, kayak dimulai dari bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Menurut Kakak, bagaimana langkah-langkah bersosialisasi yang baik dan sesuai dengan norma dalam masyarakat? Yang pertama, kita harus tahu ya etika-etika, gimana caranya kita berbicara sama orang lain, gimana caranya kita bertanya sama orang lain, dan juga bagaimana kita cara kita untuk meminta tolong nih kalau kita lagi butuh bantuan. Nah, sehabis kita minta tolong, kita bisa mengucapkan terima kasih. Kayak kalau enggak, ingat 3 kata ajaib, yaitu tolong, maaf, dan terima kasih. Bagaimana bentuk empati Kakak terhadap seseorang yang berdampak bencana alam? Yang pertama, kita kasih support dulu nih. Kalau kita tahu korbannya, kita kasih support, kita temenin, kita hibur. Kalau misalnya kita memiliki bantuan lebih atau dana lebih, kita bisa bantu teman kita, kayak ini ya buat kamu, atau sekadar kita temenin sampai suasana hatinya membaik. Menurut saya itu. Apa dampak bagi seseorang yang memiliki sifat antisosial, Kak? Dampak negatifnya sangat jelas ya. Pertama, kita tidak mengenal lingkungan sekitar. Dalam artian kita tuh ngerasa kita sendirian di lingkungan itu, padahal kan kita bersaling berdampingan antara manusia lain kan. Nah, antisosial ini juga mempersulit kita ketika kita butuh bantuan, tapi kita malu buat minta bantuan sama orang lain. Itu berarti kebutuhan kita terpenuhi atau tidak? Enggak kan? Nah, itu sih yang mempersulit kehidupan kita gitu. Kalau kita antisosial. Segitu aja, Kak ya. Makasih wawancaranya. Siap. Kesimpulan saya dari 2 wawancara ini yaitu bahwa manusia adalah makhluk sosial. Ia memerlukan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Dan faktanya dalam kegiatan jual beli, maka kegiatan jual beli tidak ada jika hanya dilakukan 1 orang. Dan langkah-langkah dalam bersosialisasi dengan baik adalah yang pertama beretika. Etika ini gunanya agar orang memberikan respon atau respek yang baik kepada kita. Yang kedua, sopan santun. Dan yang ketiga adalah kita ikut serta. Kita ikut nimbrung dalam suatu organisasi dan masyarakat tersebut. Dan salah satu empati kita sebagai makhluk sosial adalah contohnya ketika teman kita nih terkena musibah bencana alam, dan bentuk empati kita adalah memberikan bantuan sosial berupa uang, baju, makanan, bahkan tempat tinggal.
salah satu bentuk negatif dari seseorang yang memiliki sifat antisosial. Jelas ya, kalau kita memiliki sifat antisosial, kita kesusahan sendiri, kita ragu untuk meminta tolong kepada orang lain. Dan sifat antisosial ini juga mempengaruhi bahwa kita akan kesepian, tidak memiliki teman, bahkan ada gangguan yang lainnya. Anybody good, I swear it's us, man. I'm vibing, I'm chilling, I'm good, I'm kicking back and I'm vibing.